Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada pembahasan syarah Bulughul Maram. Kali ini masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang as-shalah, yaitu babus shalah, bab tentang as-shalah. Masyarul hadirin rahimakumullah, hadis yang ke-128. Wa an Abdullah bin Amr, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahdur al-asru. Waktu zuhri, waktunya sholat zuhur itu apabila matahari tergelincir dan bayangan seorang laki-laki seperti tingginya, ya, selagi belum tiba waktu asar. Nah, kalau sekarang mungkin lebih mudah karena ada jam, ya, tauqid itu jam untuk digital untuk waktu-waktu. Tapi di zaman dulu itu, atau mungkin ya ini kita akan menggunakannya ketika tidak melihat jam itu atau tidak ada waktu-waktu itu kita tidak melihat dengan jelas, misalnya ada di hutan dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah waktu zuhur. Waktu zuhur itu apabila matahari tergelincir dan bayangan seorang laki-laki itu seperti tingginya, ya. Jadi itu adalah waktu zuhur. Jadi kalau kita berdiri lalu bayangan kita sama dengan kita dan tergelincir sedikit, yaitu lebih, jadi tidak boleh lalu sama gitu kan, tidak boleh sama bayangannya itu dengan kita, tapi tergelincir sedikit, ya. Jadi lebih sedikit seperti itu. Jadi tidak boleh sama. Itu waktunya sholat zuhur sampai sholat asar, tidak ada pembatasnya. Al-asra wa waktul asri malam tasfarra asyams. Waktul asri malam tasfarra asyam. Waktu asar itu sampai tenggelam matahari. Jadi di sini dikatakan sampai matahari itu menguning. Nah, nanti akan ada syarahnya, ya. Ini masih dalam hadisnya. Wa waktu sholatil maghrib, dan sedangkan waktu sholatnya maghrib itu malam yaghib asyafaq. Malam yaghib asyafaq. Waktu sholat maghrib itu selagi mega itu merah belum hilang, ya. Mega merah belum hilang. Wa waktu sholatil isya'i ila nisfil lail. Setelah itu waktu isya. Waktu isya itu adalah ila nisfil lail, setelah masuk waktu yaghib asyafaq, yaitu waktu maghrib selesai, mega merah itu hilang, lalu wa waktu sholatil isya, setelah itu waktunya sholat isya, ila nisfil lail, ya, sampai pada separuh dari pertengahan malam, ya. Al-ausat yang tengah, itu artinya tengah-tengah malam. Nah, ini di dalam hadisnya. Tetapi nanti ulama itu ada yang mengatakan termasuk juga ijtihadi, yaitu ada juga hadis yang mengatakan sampai waktu subuh gitu, yaitu fajar shodiq atau fajar yang kedua. Wa waktu sholati subhi, dan waktunya sholat subuh, min tulu'il fajri, dari tulu'il fajri, yaitu sholat subuh itu dari munculnya fajar, yaitu fajar shodiq,
Jadi ada dua ya, fajar itu sebelum subuh itu namanya fajar kadhib. Ya, fajar yang subuh itu adalah fajar sodik. Min tulu'il fajri ma lam tatlu asyam, sampai sebelum matahari itu terbit. Ya, sampai matahari itu terbit. Rawahu Muslim. Walau hadits Buraidah fil asri wasyamsu baydha'un naqiyah. Ya, di dalam hadis Buraidah dikatakan wasyamsu baydha'un naqiyah, sampai asyamsu itu warnanya putih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di sini ada pelajaran yang kita ambil. Yang pertama adalah di dalam kita melakukan sholat itu ada waktu-waktu yang ditentukan. Ya, jadi kita mauquta, kita ada waktu-waktu yang ditentukan untuk kita melaksanakan sholat. Tidak sembarangan, tidak kalau sempat, tetapi memang waqimus sholat, ya, kita disuruh mendirikan sholat itu sesungguhnya innas sholata, ya, sesungguhnya adalah kewajiban yang ditentukan kita mauquta, waktu-waktunya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, waktu sholat zuhur yaitu apabila matahari telah tergelincir sampai bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya. Jadi setelah waktu tergelincir lalu sampai bayangan benda ketika kita mendirikan tongkat misalnya, itu nanti sama dengan tongkat itu. Ya. Jadi kita lihat ya, misalkan mau menuju ke asar ya, kita lihat aja, kita tinggikan tongkat, kalau tongkatnya itu sama dengan bayangan bendanya itu, ya, ketika nanti dikur misalnya itu sama atau dilebihkan sedikit, maka itu sudah waktunya sholat asar. Ya. Setelah bayangan di mana matahari telah tergelincir lalu masuk waktu sholat asar, itu tanpa ada pemisah antara keduanya. Lalu waktu sholat asar adalah dari berakhirnya waktu zuhur tadi, ya, yang berakhirnya waktu zuhur yang sama tadi ya, antara bayangan benda dengan bayangan matahari itu sama, dilebihkan seperti itu sampai waktu ikhtiar, matahari berwarna putih bersih. Dikatakan di dalam hadis itu asyamsu baydha naqiyah, matahari berwarna putih bersih. Ya, selagi masih berwarna putih itu, nanti sampai apabila sudah waktu menguning, maka secara otomatis waktu sholat asar itu berakhir, atau waktu tenggelamnya matahari, ghurub syamsi, ya, tenggelamnya secara penuh. Lalu waktunya sholat maghrib itu dimulai dari hilangnya bulatan matahari, ya, setelah matahari itu ke ghurub ya, lalu secara total sampai nanti itu ada mega merah, ya, sampai mega merah hilang, ya, lalu sampai nanti itu warna mega merah itu hilang. Nah, itulah waktu masuknya sholat isya tanpa adanya pemisah apapun, seperti halnya sholat subuh misalnya. Lalu waktu sholat isya itu dari mulainya hilangnya mega merah ketika maghrib tadi udah selesai sampai pertengahan malam. Nah, ini mayoritas ulama mengatakan bahwa waktu isya itu adalah waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari, ya. Waktu pelaksanaan sholat isya bisa ikhtiarnya sampai pada waktu subuh, ya, waktu subuh, yaitu ketika fajar sodik itu. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi di dalam hadis ini adalah pertengahan, ya, pertengahan malam. Sedangkan waktu sholat subuh mulai keluarnya fajar kedua, fajar sodik, sampai terbitnya matahari, ya, terbitnya matahari. Ya, nanti kalau misalnya di taukid itu ada, ya, terbit matahari itu berarti sudah berakhirnya waktu subuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan bagaimana seandainya, ya, ada negara-negara itu yang ada, ya,
negara yang kita tidak melihat matahari atau mungkin mataharinya itu lebih lama, ya. Bisa juga misalnya 1 hari itu baru muncul matahari itu. Nah, bagaimana untuk melihat itu? Maka bagaimana sholatnya adalah kita sholat dengan mengira-ngirakan atau dengan mengikuti sholat yaitu yang terdekat, negara yang terdekat, yang mana di situ mataharinya itu atau terbitnya matahari dan ghurubus syamsi itu bisa terlihat dengan sempurna gitu. Artinya kita menyesuaikan dengan negara-negara yang terdekat. Itu adalah ifta yang terdapat pada kitab Bulughul Maram, yaitu fatwa ulama-ulama besar pada tahun 1398 Hijriah pada kitab tersebut. Masyarul muslimin, mungkin itu kajian kita Bulughul Maram pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.